Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semeton. Ternyata ya, si Abang Pitra ini memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Jadi gimana video selengkapnya, semeton? Ini dia. Ngerti nggak yang dikatakan visum itu apa, Mas? Mengerti. Apa? Coba otopsi Ditanya itu visum. apa artinya? Pengacara Visum masih itu nggak apa tahu artinya? sih. Jadi biar kita clear, jangan dibilang visum, otopsi, tapi saudara nggak ngerti apa artinya, apa arti visum? Ya. Visum et repertum itu apa? Kami Bukan, Anda visum et tidak usah repertum nanya itu apa seperti artinya? ini. Anda yang jelas. Enggak, visum et bahwa repertum itu apa artinya? Saudara tadi mengatakan ahli begini, scientific evidence, bukti ilmiah, sedangkan visum et repertum aja pengertiannya saya Anda ngerti. tidak perlu menjawab. Bukan, berarti Anda nggak ngerti arti visum itu Saya apa. di dalam Oke, sebelum Arti makin melebar. visum itu Sebelum bukan makin melebar. membuktikan seseorang Oke. kecelakaan atau Baik. dibunuh, tidak. Baik. Kan BAP rekayasa. Iya, BAP itu ngerti nggak apa itu? Pengertian BAP ngerti nggak? nggak ngerti Coba, Pak. Coba hah? Bapak, Enggak, saya saudara mengerti nggak yang dikatakan BAP? berita acara pemeriksaan Oke, Bapak. berita Ya. acara pemeriksaan itu yang diperiksa siapa? Bapak Rudiana. Cep. Ada juga yang nama testimoni di auditu. Wih. Ngerti nggak apa itu? Nggak ngerti dah. Testimoni Kasih di tahu auditu. dong Pak ngerti nggak? supaya Ya. saya ngerti Pak. Kan seorang kampung Gimana Pak. Anda seorang Ya. pengacara bahwa saya tanya testimoni di Ya auditu? pasti tahu nggak seorang ngerti. lesingan. Saksi Aduh. itu banyak Ibu. Ya, gini, Ada gini, saksi gini. fakta, ya, ada saksi perbalisan, ya, ada testimoni di auditu. Nah, artinya begini, ingat Ibu ya, di dalam asas hukum pidana ada Ya, yang jangan dijelasin sejauh itu deh. ini kan kesempatan saya Bung Karni. Izin saya lanjutkan dulu ya. Kita Saya lanjutkan dulu Bung Karni. ya, tapi jangan kayak kita mengajar publik kuliah. Bilang dokter bilang, dia kan ada kecelakaan. Dokter itu. Diam. Ada di Dokter. berkas. Ada di berkas diam. Ini bagaimana nih? Anda duduk. Aneh. Jangan Kok saya yang saya. tahu berkas. Ada di Anda berkas. kan perempuan aja ya. Aduh. Kalau Nah, bukan saya perempuan, juga kalau maki-maki Anda. Duduk situ. Pengadilan. Kau duduk kayak diam ke situ, duduk. Mengatakan Nggak usah hal yang duduk sama. di situ. Duduk. Jadi ini Duduk adalah di situ. alat. Anda siapa Jangan ngatur-ngatur ngomong saya ini. duduk? Ya Allah, mudah-mudahan anak saya diampuni segala dosa-dosanya. Mbak, sudah 8 tahun ditinggal lagi. Mbak terus berjuang. Terus berjuang. Astagfirullah. Ya Allah. Jan Huta Barat itu membaca berkas secara keseluruhan. Tahu nggak itu? Keterangan yang disampaikan Rudiana itu keterangan testimoni di auditu dari keterangan Jaya dan Sudirman. kaitannya dengan melakukan perbuatan yang membuat kematian. Ya, ini bahkan ada para pelaku yang hanya Begini Jan, kalau dibilang tidak ada kaitannya dengan pelaku pembunuhan, nggak mungkin klien saudara sudah diponis seumur hidup gitu loh. Jangan juga saudara menganggap hakim ini nggak benar. Jangan bilang dong menyimpulkan seperti itu. Yang inilah yang sudah dijelaskan. Terus satu lagi, oleh seharusnya Jan kemarin Huta Barat itu ahli membaca kita, ya. berkas secara keseluruhan. Tahu nggak itu? Keterangan yang disampaikan Rudiana itu keterangan testimoni di auditu dari keterangan Jaya dan Sudirman. Artinya apa? Tanya dulu klien saudara, pernah nggak dia menyampaikan kronologi dia kepada Pak Rudiana? Gitu loh, karena bertepatan saya juga penasihat hukumnya Pak Rudiana. Makanya saya tahu persis bagaimana awal kronologi sampai diperiksa di muka persidangan sampai ada putusan pengadilan. Jangan juga kita melihat berdasarkan LP gitu. Tidak, lihatlah secara keseluruhan. Keterangan saksi mana yang mengatakan melakukan penganiayaan, pemukulan dan lain-lain. Klien saudara saja mengakui memukul. Nah, sekarang saya tidak mengakui. Bagaimana mungkin sekarang tidak mengakui dengan adanya Oke. film Pina Cirebon ini viral sehingga Oke, Bang bermunculan Pitra, kita saksi-saksi kasih yang liar kesempatan gitu. Bang Jan. Bang Jan, silakan. Saya berterima kasih kepada saudara Pitra akhirnya mengkonfirmasi bahwa ternyata Pak Rudiana itu membuat LP setelah mendapat tersangka. Makanya baca putusan Berarti diakui berdasarkan adanya proses. informasi yang disampaikan oleh Jaya dan Sudirman. Lihat dong putusannya. Di situ sudah dijelaskan Betul. bagaimana mereka Nah, bagaimana melakukan seorang perbuatannya. pelapor sudah bisa sebelumnya mengetahui para pelakunya. Mas, Itu yang kalau menjadi contoh persoalan. kecilnya aja, Mas, kalau motor Mas dicuri orang, tiba-tiba Mas nggak tahu pelakunya. Nah, diketemukan oleh pihak kepolisian.
Bahwasanya Mas juga nggak kenal itu. Mas tanya kepada dia, jam berapa kau mengambil motor itu? Oke. Iya, seperti apa yang disampaikan, itulah yang Mas sampaikan. Kalau begitu, Oke. kita ini akan sungguh Oke, saja baik. dalam mengungkap kasus pidana Baik, seperti itu. baik. Kita juga Mukhtar, ya. Ini kecelakaan murni. Yakin berapa persen, Bung Mukhtar? Pakai mikrofon juga. Berapa persen? Kalau boleh saya berhitung 1000%. 1000%. Jadi kalau saya bilang 1000%, dia ini sudah melampaui malaikat gitu loh. Kita aja nggak bisa bilang meyakinkan 100%. Makanya kalau ada yang bilang 1000%, persepsi saya itu wajib dipertanyakan keahliannya seperti itu. Tapi kalau Bung Pitra, Hanya dia yang kalau kita paling dengar, ahli gitu ya. Luar biasa. Kayak anak kembar. Yakin bahwa ini adalah bukan kecelakaan tapi pembunuhan. Kata kuncinya atau bukti pamungkasnya yang sederhana. Bukti pamungkasnya yang pertama saya kasih satu asas hukum saja. Res judicata pro veritate habetur. keren Jadi bahasanya. mahasiswa hukum juga harus belajar Ya. ini. Apa yang diputus hakim itu haruslah dianggap Ya. benar. Karena ini sudah melalui proses penyidikan, penelitian, pemeriksaan dan putusan. Ya. Baik di tingkat pengadilan negeri, banding maupun kasasi di Mahkamah Ya. Agung. Artinya perkara tersebut sudah ingkrah. Kita harus menghormati Iya. itu. Kalau kita tidak menghormati itu, ya berarti kan kita tidak percaya kepada penegak hukum dan Iya. pemerintah. Itu saja. Jadi hakim sudah memutuskan di tiga tingkat pengadilan. Ya. Maka itulah yang benar. Itulah yang dianggap Ya. benar. Tidak usah Bagaimana capek-capek, asas tidak yang usah saya repot-repot. Sudah pasti Ya. benar. Tinggal mereka ini kalau memang menganggap tidak benar. Nah itu mungkin ya bahasa-bahasa memang ketakutan begitu ya, ketika memang seharusnya sih dicek dulu fungsinya PK itu sebenarnya apa begitu ya. Kemarin sudah disampaikan oleh ahli juga sebenarnya kenapa dilakukan PK itu begitu ya. Kalaupun sekarang PK ini berjalan dan apa yang dituduhkan kepada kliennya itu sekarang tidak benar, atau kemarin itu memang benar yang disampaikan di persidangan awal begitu kan, dan apa yang disampaikan oleh netizen itu tidak benar, tapi sampai dengan detik ini tidak berani klarifikasi begitu kan. Ini ada apa ini? Kalau memang apa yang disampaikan itu yang dia sebut sebagai sesuatu yang sudah ingkrah begitu kan, ada pembelaan dan ada klarifikasi lah begitu kan, sehingga memang benar apa yang terjadi dulu itu memang segitu adanya begitu. Tapi kok tidak berani begitu? Ini ada apa ini ya? Tapi tetap ya bahwa kecerdasan dari Abang Pitra itu sebetulnya itu di atas rata-rata begitu. Itu harus kita hormati begitu. Beliau itu orang hebat ya, yang siapapun di hadapannya itu, entah itu pernyataan memang dari ahli, dari apalagi dari pengacaranya yang sekarang sedang disidangkan, itu tidak benar semua. Yang benar itu adalah apa yang menjadi keputusan hakim, keputusan akhir hakim dulu, sehingga disebut sebagai keputusan sudah ingkrah begitu ya. Itu cerdasnya Abang Pitra begitu ya. Jadi Anda jangan menganggap bahwa Abang Pitra ini tidak tahu apa-apa. Abang Pitra ini tahu segalanya ya, tahu segalanya. Tapi yang lebih seru sebetulnya ini salah satu juga yang menjadi tim juga atau keluarga ingkrah begitu kan, yang katanya sih ini pengacara yang sudah 40 tahun apa 50 tahun gitu ya berkecimpung di dunia persidangan gitu kan, yang mereka beliau itu sangat tahu gitu ya. Ini dia sebetulnya. Dia mengatakan bahwa ini bukan kecelakaan lalu lintas. Hakim percaya sama kecelakaan lalu lintas, nggak percaya sama Polri, Pak. Itu resmi surat loh, Pak. Itu bagaimana, Pak? Karena semua itu wewenangnya ada di tangannya majelis hakim. Yang jelas, Pak, kita hanya melihat dari hukum acara, kita lihat daripada hukum yang berlaku. Tapi kalau yang kasus itu kan akhirnya terbukti di pengadilan bahwa yang benar adalah yang tadi Anda katakan Ya. penyidik KPK. Pak, yang benar itu kan karena apa, Pak? Keterangan surat resmi daripada Polri, Pak. Polri loh, Pak, institusi loh, Pak. Dikesampingkan sama hakim. Bukan Polri. Itu bagaimana, Oknum. Pak? Kita bicara hukum. Ini sudah menyimpang dari hukum. Enggak, artinya apa yang mau Anda mau sampaikan di situ, Pak Ya, Fredrik? dalam hal ini saya menyampaikan, katanya ada orang yang ahli yang bisa mengatakan ini murni kecelakaan, Pak. Silakan, Pak. Mau itu mantan jenderal maupun itu siapapun, Pak. Dia mengatakan bahwa dia itu adalah ahli soal kecelakaan, Pak. Yang menentukan itu majelis hakim, Pak. Terlalu prematur, Pak. Kalau kita sekarang sudah memberikan statement pada masyarakat, Pak, bahwa ini nggak benar, 100%. Saya kasih taruhan sekian, Pak. Ini kekanak-kanakan, Pak. Memalukan kita sebagai profesi, sebagai advokat, Pak.
Itu tidak pada tempatnya, Pak. Saya tertarik sama captionnya ya, kalau bahasa memalukan begitu. Captionnya bilang apa? Yang memalukan itu membela orang yang salah, Pak Fredrik katanya. 100% rakyat tidak percaya sama gerombolan ingkrah katanya ya. Rakyat sudah bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Tuh, jadi netizen tidak bisa dibohongi lagi, Pak Fredrik ya, tidak bisa ya. Apa yang disampaikan itu sekarang netizen sudah lebih paham dan tahu gitu kan, bahwa sebenarnya Anda juga sebenarnya tujuannya kemana sih begitu ya. Kita lanjutin. Nah, dalam hal ini Pak, mengatakan bahwa namanya mengekstraksi daripada HP. Tadi rekan Jutek mengatakan ada ahli digital. Ahli digital dari manapun Pak, dari Amerika, dari Eropa pun Pak, selama dia tidak diakuin dalam hal ini oleh Puslavor Pak, bukan merupakan alat bukti Pak. Puslavor belum mengakui itu. Iya. Kalau dia tidak terdaftar Pak, seperti contoh Pak, Ini ekstraksi HP ini maksudnya? Ya, Oke. saya sarjana hukum, saya tidak pernah ikut ujian Pak, saya tidak pernah disumpah menjadi advokat, sampai mati pun saya juga bukan advokat Pak. Sama dengan ini Pak. Jadi apa keterangan ahli digital katanya tadi disampaikan, saya kan cuma dengar ceritanya kan Pak, gitu. Bahwa itu tidak punya nilai hukumnya Pak, nanti biar hakimlah yang memutuskan. Saya tidak mau terlalu Jadi, prematur maaf, ini tidak punya nilai Iya, Pak Fredrik yang dia. Bukan, tadi kan Jutek kan menyatakan kalau soal ini sudah di dalam berkas tidak akan dipertimbangkan. Percaya saya Pak, silakan Pak. Nggak ada yang percaya, Pak. Bagaimana pertimbangan dari Pak Hakim? Jadi karena sudah dilampirkan dalam berkas, tidak akan jadi bukti baru. Ya itu bukan bukti Hakim baru pasti Pak. dalam PK ini, majelis PK Akan tidak akan mengesampingkan mengesampingkan ini, itu. Pak. Itu yang keyakinan Nah, Anda. Kalau yang dalam tadi hal Pak Jutek yang mana? Ya. Pak Fredrik. Apa ya? Yang soal apa? Tadi kan rekan Jutek mengatakan ada ahli digital tadi foto yang ditunjukkan itu loh, Oh, yang oke. dibuka-buka itu Pak, itu tidak ada nilainya Pak. Apapun ahli Pak, saya waktu sidang Pak, saya beberapa hak profesor S3 semua ahli saya ajukan Pak, sama sekali tidak dilihat Pak, ditengok juga tidak. Karena apa? Majelis hakim itu berkuasa Pak. PH ini cuma kita jual abab Pak, nggak ada artinya Pak. Kita mau teriak-teriak. Di sini Pak yang saya perlu luruskan Pak. Janganlah masyarakat dibawa, apalagi adik-adik dalam hal ini kalau ada yang dari hukum Pak. Sidang PK di pengadilan negeri itu dianggap sebagai sidang pemeriksaan kasus pidana. Bukan Pak, itu hanya memeriksa formil dari administrasi. Kemudian ada saksi maupun saksi fakta atau saksi ahli diajukan, dia hanya mencatat. Memang hakim ini punya wewenang, ini tidak layak, tapi dia tidak bisa mengatakan ini benar atau tidak benar. Putusannya tetap kepada majelis hakim Mahkamah Agung yang menangani kasus PK. Jadi apapun itu kalau tidak bisa ada bukti realnya, maka tidak akan mungkin dipertimbangkan itu ya. Bukan bukti real Pak, bukti real pun apa dalam hal ini sependapat majelis hakim PK. Majelis PK itu kan belum tentu Pak sependapat dengan kita Pak. Kita sarjana hukum kalau 4 di sini aja bisa pendapatnya bisa 1000, apalagi majelis hakim yang merasa dirinya Tuhan, Pak. Nggak mungkin dong, Pak, dalam bisa. Kalau bisa apa yang kita maunya, hakim akan nurut, Pak. Wih, Indonesia damai, Pak. Nggak ada keributan, hakim itu kosong, Pak. Polisi nggak ada perkara di sana, Pak. Itu nggak benar semua, Pak. Jadi di sini faktanya, saya hanya memberitahukan, Pak. Jangan menyesatkan pemirsa bahwa sidang PK di pengadilan negeri itu hanya formil, Pak, nggak ada artinya. Jadi bukan mutusin benar atau tidak benar. Perdata maksudnya Ya, itu hanya memeriksa data, hanya melanjutkan lagi ke Mahkamah Agung. Ya, dalam hal ini apa yang disebutkan novum, Pak, boleh silakan. Mau 1000 novum pun diajukan silakan. Nanti majelis hakim PK itu yang menentukan sikap. Dari apa yang kemudian Tapi kita lihat besok saja ya Pak Fredrik ya, karena memang kalaupun pernyataannya bahwa tidak akan memutuskan bebas dan tidaklah, saya simpulkan begitu ya, kalaupun sudah dilakukan ini PK. Tapi intinya semeton ya, ini keputusan nanti ke Mahkamah Agung lah katanya gitu. Tapi dengan apa yang sudah disajikan, ini sebagai bahan pertimbangan juga Kejaksaan Agung nanti untuk memutuskan begitu, bahwa kasus ini memang adalah kasus yang dibuat-buat begitu ya. Tapi sekarang ini mendengar hal-hal seperti ini, netizen semakin panas, semakin greget mungkin ya, untuk terus mengawal kasus ini gitu ya. Tapi yang lebih seru lagi ini kan yang kedua ini, keluarga ingkrah ya. Kita fokus sekarang di keluarga ingkrah lah. Gimana sekarang si ibunya sekarang dibuat
tidak bisa ngomong apa-apa ketika memang dihadirkan oleh ahli gitu ya. Ini dia videonya. Sidang peninjauan kembali atau PK 6 terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon dikabulkan. Para pakar termasuk ahli hukum pidana Dr. Azmi Syaputra bantah keras pernyataan pengacara Elsa Syarif yang ngotot penjarakan para terpidana setelah PK dikabulkan. Sidang kali ini menghadirkan ahli mata dari RS Cicendo, ahli kecelakaan lalu lintas, dan ahli dokter forensik. Tim kuasa hukum 6 terpidana Jan Sangapan Huta Barat mengatakan sidang ke-8 yang berlangsung itu menghadirkan 6 ahli. Pertama adalah ahli pidana yang berjumlah 3 orang, yaitu Profesor Muzakir, Solihuddin, dan Judi Sitompul. Kedua adalah ahli kecelakaan lalu lintas Yusvan Saluhu. Ketiga ahli dokter forensik yakni Yoni Fuada Syukriani. Keempat adalah ahli mata dari Rumah Sakit Cicendo Maya Sari Wahyu. Sidang tersebut disebut akan menjadi sidang 6 terpidana yang terakhir. Pasalnya, pada hari ini Rabu 25 September 2024, sidang atas nama terpidana Sudirman akan digelar. Pihaknya juga akan siap menjalani sidang Sudirman hingga tuntas. Mereka sangat yakin seluruh terpidana kasus Vina dan Eki tahun 2016 di Cirebon bukanlah pembunuh seperti yang selama ini dituduhkan. Rupanya hal ini kembali memanas di kalangan pengacara Ibtu Rudiana, siapa lagi kalau bukan Fitra Ramadoni dan Elsa Syarif hingga Razman Arif Nasution. Alih-alih mendapat pembelaan, pengacara Ibtu Rudiana justru terbantahkan oleh para pakar kecelakaan, ahli mata sosial, kesaksian, dan ahli pidana. Bahkan putusan hakim di tahun 2016 lalu disebutnya hakim sesat, yang seharusnya juga diusut tuntas lewat jalur hukum. Dengan tegas dan lugas, Dr. Azmi soroti Ibtu Rudiana dan penyidik yang ketahuan adanya rekayasa untuk mengelabui kasus yang menjerat Ibtu Rudiana soal penyelundupan narkoba. Dia tahu bahwa ternyata ada pembunuhan. Jadi dia juga bukan orang asli Cirebon ya. Ini kan ada 2 titik kan, dari SMP 11 ke flyover Talun tadi yang dibawa itu kata segala titin macam. ada sebenarnya, tapi gelap dan tidak dijadikan barang bukti. Kata titin ya, bukan kata tapi saya sudah ke sana dan saya sudah cek. CCTV itu ada yang punya kompleks real estate, tetapi arahnya tidak bukan ke jalan. jalan. Itu CCTV untuk kompleks dia. Ya. Jadi itu nggak ada di 2016 atau di 2016 okay. Dan saya tanya dan sekarang mereka bikin lagi. Tapi tetap mereka tidak ke arah jalan, mereka hanya untuk kompleks. Oke, yang menarik Pak Asmi tadi. Jadi yang apa yang Ibu Titin bilang ada CCTV nggak dibuka itu ada. Saya udah cek benar sampai saya tanya persis benar nggak ada CCTV waktu itu. Tidak ada. Ya, jadi klaim itu karena kan penyidik biasanya punya untuk sebuah kota ya, tidak gitu. Rasanya di 2016, makanya tidak bisa di titik perumahan saja, harus dilihat kan beberapa alur itu kalau mau objektif gitu loh, sampai menuju ke flyover tersebut, titik-titik mana yang segala macam. Nah itu dia, kayaknya sih dendam sekali ya Bu Elsa sama Bu Titin ya. Tapi sebetulnya ada yang mawar berdurinya ini mulai runtuh ya dengan penjelasan salah satu saksi ini ya, saksi ahli ya, yang dihadirkan di persidangan kemarin. Jadi menarik untuk kita saksikan sebetulnya ini dia. Kalau ingkrah van Hewisde, saya contohkan, ketika ada sidang peradilan pidana setelah pembacaan dakwaan, itu kan ada eksepsi biasanya. Kalau eksepsi diterima oleh majelis hakim yang mulia, maka majelis hakim akan memberikan putusan sela. Ketika itu tidak dilawan dengan naik banding, maka putusan sela itu disebut ingkrah van Hewisde, bukan krah van Hewisdesak. Kenapa? Karena pokok perkaranya belum disidangkan, belum selesai. Makanya dia hanya ingkrah. Nah itu ya si kaum ingkrah ya, dari keterangan ahli itu sudah jelas sebenarnya. Kalau belum jelas ditonton lagi lah atau coba konsultasi lagi lah begitu ya. Yang memberikan mungkin hati nurani nanti untuk bisa berkata jujur lah begitu ya. Tapi itu ya sebetulnya di akhir video 100% jangan cepat tebak nolak. Selalu juga persatuan serta persaudaraan kita. Dan jangan nakal ya, karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Jadi segitu saja video sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.